Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Ramadan dan dengan NIM 241115056. Perkenalkan, nama saya Rizky Yudis Pratama dengan NIM 241115053. Kami dari jurusan Teknik Industri kelas 9B. Di sini kami akan menganalisis kembali jurnal yang berjudul Analisis Break-Even Point sebagai alat perencanaan laba pada CV Mitra Saudara Porong Sidoarjo. Mohon disimak baik-baik. Terima kasih. CV Mitra Saudara, sebuah perusahaan industri Polywood yang berlokasi di Sidoarjo, merupakan contoh konkret di mana perencanaan laba belum optimal. Meskipun memiliki produk yang kompetitif, perusahaan ini mengalami ketidakstabilan laba dan kerugian yang sering terjadi, terutama sejak 2019. Fluktuasi harga unit dan material menjadi salah satu faktor penyebabnya. Penelitian ini akan mengkaji penggunaan analisis BEP dalam perencanaan laba di CV Mitra Saudara dengan fokus pada tipe produk sandaran KS200 yang memiliki tingkat penjualan lebih tinggi dibandingkan tipe lainnya. Analisis BEP berguna untuk meningkatkan laba dan mengidentifikasi potensi kerugian tanpa menyebabkan kerugian. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk merencanakan keuntungan yang diharapkan dengan mempertimbangkan hubungan antara biaya tetap, biaya variabel, dan volume kegiatan. BEP merupakan alat penting dalam pengambilan keputusan strategis seperti penarikan atau pengembangan produk, serta pengelolaan unit usaha. Pengembangan produk serta pengelolaan unit usaha dengan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi penerapan analisis break-even point sebagai alat perencanaan laba pada CV Mitra Saudara dalam upaya meningkatkan stabilitas laba dan daya asing perusahaan. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan metode deskriptif. Analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis dengan mengevaluasi hasil perhitungan biaya variabel dan biaya tetap, serta volume penjualan pada CV Mitra Saudara. Hasil perhitungan yang dilakukan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, menganalisis break-even point unit dan rupiah. Kemudian yang kedua, menghitung margin of safety. Yang ketiga, menghitung contribution margin ratio. Yang keempat, menghitung perencanaan laba. Untuk alat analisis, yaitu rumus break-even point untuk unit adalah BEP unit sama dengan biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Lalu rumus BEP rupiah, yaitu BEP rupiah sama dengan biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel dibagi pendapatan. Kemudian rumus margin of safety, yaitu MOS sama dengan pendapatan dikurangi BEP rupiah dibagi pendapatan dikali 100%. Lalu rumus CMR, yaitu CMR sama dengan 1 dikurangi total biaya variabel dibagi total pendapatan. Kemudian untuk rumus pencarian laba, yaitu S sama dengan biaya tetap ditambah pendapatan dibagi CMR dikurangi target laba. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada informan mengenai pemahaman tentang apa itu break-even point, biaya tetap dan biaya variabel, memperoleh hasil bahwasannya CV Mitra Saudara tidak memahami apa itu break-even point dan kurang memahami tentang pendapatan laba serta tidak memahami membedakan apa itu biaya tetap dan apa itu biaya variabel.
Dilanjutkan dengan pertanyaan mengenai pencatatan laporan keuangan pada CV mitra saudara, memperoleh hasil bahwa untuk pencatatan laporan keuangan yang dibuat oleh CV mitra saudara juga masih manual dengan metode pencatatan pada buku besar kas dengan penggolongan pemasukan dan pengeluaran. Untuk pelaporan CV mitra saudara dilakukan 1 bulan sekali pada tanggal 30 atau 31 akhir bulan. Hasil produksi selama bulan Januari hingga Mei 2024 sebanyak 4.015 piece dengan pendapatan sebesar Rp62.031.750. Berdasarkan klasifikasinya, maka dapat disusun besarnya masing-masing biaya yang dikeluarkan oleh CV mitra saudara Porong Sidoarjo pada bulan Januari hingga Mei 2024 sebagai berikut. Ini merupakan tabel biaya tetap dan biaya variabel. Serta di biaya tetap ada gaji pemilik, sewa, peralatan, gaji karyawan, listrik, dan air. Lalu di biaya variabel ada triplek 3 mili, vinir sengon, lem, H2O, staples, dan biaya operasional. Pada tabel sebelumnya dapat kita lihat bahwa biaya variabel dan biaya tetap yang dikeluarkan oleh CV mitra saudara bervariatif. Pada bulan Januari, biaya variabel sebesar Rp9.025.930 dan biaya tetap sebesar Rp13.474.000. Pada bulan Februari mengalami kenaikan biaya variabel menjadi sebanyak Rp9.492.320 dan biaya tetap Rp14.144.000. Dan pada bulan Maret mengalami penurunan pengeluaran. Total pengeluaran biaya variabel bulan Maret sebesar Rp8.875.020 dan biaya tetap Rp14.139.000. Pada bulan April mengalami peningkatan pengeluaran menjadi Rp9.220.800 dan biaya tetap Rp14.154.000. Dan pada bulan Mei, pengeluaran yang dikeluarkan CV mitra saudara sebesar Rp9.697.614 dan biaya tetap Rp14.145.000. Untuk harga jual dan pendapatan, analisis break-even point dipengaruhi oleh volume penjualan dan harga jual karena merupakan faktor penting untuk perhitungan BEP dan perencanaan laba. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti CV mitra saudara, data volume penjualan serta harga penjualan per unit dijelaskan pada tabel berikut ini. Untuk harga jual yaitu tetap sama di harga Rp15.450. Di bulan Januari volume penjualan sebesar 785, pendapatan Rp12.128.250. Di bulan Februari volume penjualan sebesar 820, pendapatan sebesar Rp12.669.000. Kemudian di bulan Maret volume penjualan sebesar 770, pendapatan sebesar Rp11.896.000. Kemudian di bulan April volume penjualan sebesar 800, kemudian pendapatan sebesar Rp12.360.000. Di bulan Mei volume penjualan sebesar 840, pendapatan sebesar Rp12.978.000. Dari data berikut, total pendapatan yang diperoleh selama bulan Januari sampai dengan bulan Mei yaitu sebesar Rp62.031.750. Dapat dilihat pada tabel sebelumnya, data volume penjualan, harga jual, dan pendapatan di atas
bahwa pada bulan Januari hingga Mei 2024 total pendapatan sebesar Rp62.031.750 pada harga jual Rp15.450 dengan rincian penjualan pada bulan Januari sebanyak 785 unit dengan total pendapatan sebesar Rp12.128.250. Pada bulan Februari sebanyak 820 unit dengan total pendapatan sebesar Rp12.669.000. Pada bulan Maret sebanyak 770 unit dengan total pendapatan sebesar Rp11.896.500. Pada bulan April sebanyak 800 unit dengan total pendapatan sebesar Rp12.360.000. Dan pada bulan Mei sebanyak 840 unit dengan total pendapatan sebesar Rp12.978.000. Untuk perhitungan BEP unit, perhitungan BEP unit Januari sampai Mei 2024 pada CV kita saudara sebagai berikut. Untuk mencari BEP unit, kita menggunakan rumus biaya tetap dibagi harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Jadi contohnya bisa kita lihat di bulan April BEP unit sama dengan 14.154.000 itu merupakan biaya tetap. Lalu 15.540 itu merupakan harga jual per unit. Lalu 11.526 itu merupakan biaya variabel per unit. Jadi 14.154.000 dibagi 15.540 dikurangi 11.526 sama dengan 3.607 unit. Perhitungan BEP rupiah. Di sini kami menghitung BEP rupiah dengan rumus biaya tetap dibagi 1 dikurangi biaya variabel per pendapatan. Sebagai contohnya, pada bulan April BEP rupiah sama dengan 14.154.000 itu merupakan biaya tetap, lalu dibagi 1 dikurangi 9.220.800 merupakan biaya variabel per atau dibagi 12.360.000. Lalu hasil dari 1 dikurangi 9.220.800 dibagi 12.360.000 yaitu 0,25. Jadi 14.154.000 dibagi 0,25 yang hasilnya yaitu Rp56.616.000. Berdasarkan hasil perhitungan break even point, diketahui bahwa untuk mencapai titik impas dalam penjualan produk pada CV mitra saudara pada bulan Januari harus mampu menjual produksinya dengan total 3.333 unit dengan total penjualan sebesar Rp50.896.000 atau lebih dari perhitungan tersebut. Pada bulan Februari harus mampu menjual produksinya dengan total 3.651 unit dengan total penjualan sebesar Rp56.534.000. Pada bulan Maret harus mampu menjual produksinya dengan total 3.603 unit dengan total penjualan sebesar Rp56.556.000. Lalu pada bulan April harus mampu menjual produksinya dengan total 3.607 unit dengan total penjualan sebesar Rp56.616.000. Untuk bulan Mei, CV mitra saudara harus mampu menjual produksinya dengan total 3.498 unit dengan total penjualan sebesar Rp56.580.000. Di sini kami memiliki grafik BEP unit dan BEP rupiah dari bulan Januari sampai bulan Mei. Garis
pada grafik di sini, garis X menandakan BEP unit dan garis Y itu menandakan BEP rupiah. Lalu ada garis berwarna hijau menandakan total pendapatan dan garis merah itu menandakan total biaya. Perhitungan margin of safety. Analisis margin of safety menunjukkan berapa banyak penjualan yang boleh turun dari penjualan yang telah diperhitungkan, di mana perusahaan belum menderita rugi dan tidak mendapat keuntungan dalam keadaan break-even point. Pada bulan Januari, MOS sama dengan 12.128.250 dikurangi 53.896.000 sama dengan 12.128.250 dikali 100% sama dengan 3,4%. Bulan Februari mau sama dengan 12.669.000 dikurangi 56.584.000 sama dengan 12.669.000 dikali 100% sama dengan 3,4%. Kemudian bulan Maret yaitu 11.896.500 dikurangi 56.556.000 sama dengan 11.896.500 dikali 100% sama dengan 3,7%. Pada bulan April, MOS sama dengan 12.360.000 dikurangi 56.616.000 sama dengan 12.360.000 dikali 100% sama dengan 3,5%. Bulan Mei, MOS sama dengan 12.978.000 dikurangi 56.580.000 sama dengan 12.978.000 dikali 100% sama dengan 3,3%. Hasil perhitungan margin of safety memberikan informasi berapa maksimum volume penjualan yang harus direncanakan tersebut tidak boleh menurun agar perusahaan tidak menderita rugi. Bulan Januari penjualan maksimum boleh terjadi penurunan sebesar 3,4%. Bulan Februari sebesar 3,4%, bulan Maret sebesar 3,7%, bulan April sebesar 3,5% dan bulan Mei sebesar 3,3%. Lalu selanjutnya analisis contribution margin ratio atau margin kontribusi. Margin kontribusi adalah penghasilan penjualan dikurangi dengan biaya variabel. Jika jumlah margin lebih besar dari jumlah biaya tetap, maka perusahaan mendapatkan laba dan sebaliknya jika perusahaan akan mengalami kerugian. Rumus dari contribution margin ratio atau margin kontribusi adalah 1 dikurangi total biaya variabel per total pendapatan. Untuk contohnya kita bisa melihat di bulan April contribution margin ratio sama dengan 1 dikurangi 9.220.800 dibagi atau per 12.360.000 sama dengan 0,25 dalam bentuk desimal atau 25%. Hasil perhitungan rasio margin kontribusi pada bulan Januari hingga Mei adalah 25%. Jadi dari bulan Januari hingga bulan Mei contribution margin rasionya itu 25%. Rasio ini menunjukkan bahwa dalam setiap Rp1 penjualan tersedia 5% yang dapat digunakan untuk menutupi biaya tetap dan laba. Untuk perencanaan laba merupakan perencanaan yang diperhitungkan dengan baik sebagai acuan laba jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk menghitung perencanaan laba, kami menggunakan rumus S sama dengan biaya tetap ditambah total pendapatan dibagi CMR dikurangi target laba. Pada contohnya kita bisa melihat di bulan April S sama dengan 14.154.000 ditambah 12.360.000 dibagi
0,25 dikurangi 0,05. S sama dengan 132.570.000 rupiah. Hasil analisis break even point unit bulan Januari yaitu 3.333, bulan Februari 3.651, bulan Maret 3.603, bulan April 3.607, bulan Mei 3.498. Untuk break even point rupiah bulan Januari sebesar 53.869.000, bulan Februari 56.584.000, bulan Maret 56.556.000, bulan April 56.616.000, bulan Mei 56.580.000. Kemudian untuk CMR bulan Januari 0,25%, bulan Februari 0,25%, bulan Maret 0,25%, bulan April 0,25%, dan bulan Mei 0,25%. Untuk margin of safety bulan Januari 3,40%, bulan Februari 3,40%, bulan Maret 3,70%, bulan April 3,50%, bulan Mei 3,30%. Untuk pendapatan bulan Januari sebesar 12.128.250, Februari 12.669.000, Maret 11.896.500, April 12.360.000, Mei 12.978.000. Kemudian rencana bulan Januari 128.011.250, Februari 134.065.000, Maret 130.177.500, April 132.570.000, Mei 135.615.000. Berdasarkan hasil analisis data di atas, CV Mitra Saudara mengalami penaikan dan penurunan pada bulan Januari hingga Mei dalam segi jumlah volume penjualan dan volume biaya. Pada tabel di atas menjelaskan hasil analisis perhitungan break-even point pada CV Mitra Saudara dari mulai bulan Januari hingga Mei 2024. Mengalami rata-rata BEP sebesar Rp56.041.000 dan BEP per pieces sebesar Rp3.538, yang berarti bahwa pada bulan Januari sampai Mei 2024 CV Mitra Saudara mampu menutupi seluruh biaya tersebut untuk mencapai impas. Berdasarkan analisis CV Mitra Saudara dapat mencapai titik impas walaupun di setiap bulannya terjadi kenaikan dan penurunan, baik dalam segi volume penjualan dan biaya yang dikeluarkan. Rata-rata margin of safety pada bulan Januari sampai Mei 2024 sebesar 3,46%, yang berarti bahwa pada tingkat penjualan dan jumlah maksimum penurunan target pendapatan penjualan yang tidak menyebabkan perusahaan mengalami kerugian. Analisis di atas memperhitungkan batas keamanan jumlah penjualan yang boleh berkurang dari rencana awal sehingga perusahaan tidak mengalami kerugian. Dalam margin keamanan, jika perusahaan mencapai titik margin maka perusahaan masih memperoleh keuntungan. Rata-rata contribution margin ratio sebesar 0,25% dan rata-rata pendapatan sebesar Rp12.406.350. Pada penelitian ini juga menghitung perencanaan laba sebagai acuan untuk bulan berikutnya agar CV Mitra Saudara mendapatkan keuntungan dalam menjalankan usahanya. Perencanaan laba bulan Januari sampai Mei 2024 sebesar Rp132.087.750 agar perusahaan mampu menutupi seluruh biaya yang dikeluarkan dan mencapai impas serta mendapatkan keuntungan.
CV mitra saudara banyak mengalami pendapatan yang tidak stabil, banyak terjadi penurunan dalam segi pendapatan dan volume penjualan pada bulan Maret. Banyak terjadi penurunan karena faktor volume penjualan yang menurun. Pada bulan Mei terjadi peningkatan 25% pada laba dan volume penjualan. Peneliti juga memprediksi CV mitra saudara akan banyak mengalami kenaikan pada bulan selanjutnya, baik pada segi volume, penjualan, dan laba yang didapat. Peningkatan pendapatan terjadi karena tingkat volume penjualan produk semakin meningkat setiap bulannya.